Gokil, keren amat. Ini yang terjadi kalau para seluruh content creator Indonesia bersatu dalam satu semangat, satu rasa, dan satu jiwa dalam satu karya yang spektakuler. Luar biasa, sekali lagi kita sangat senang. Saya pribadi sangat senang dan saya sangat bersyukur bahwa tradisi kolaboratif Rimo Indonesia kembali lagi hadir untuk edisi keempatnya, yaitu edisi 2023. Ini menjadi suatu bentuk pengakuan bahwa kita nih sangat bisa untuk berkarya dan memberikan nilai yang lebih positif daripada hal-hal yang individualis dan kurang enak dipandang. Dan ini sangat menunjukkan keberagaman dan keindahan Indonesia dari anak-anak muda ini. Dan ya, itu sungguh sangat mengharukan. Nah, bagaimana kesimpulannya? Yuk kita simak lebih lanjut. Seperti yang kalian ketahui, Project Rewind Indonesia itu merupakan suatu proyek kolaboratif independen para kreator Indonesia lintas berbagai platform. Berarti ini nggak khusus YouTube aja, tidak Instagram, tidak TikTok, tapi seluruh dari itu. YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain segala macamnya. Dan itu juga sudah diklarifikasi oleh Chandra Leo dan timnya bahwa ini bukan rewind YouTube Indonesia. Dalam artian ini tidak secara spesifik hanya rewind para kreator YouTube. Namun ini seluruh content creator lintas platform manapun yang akan membahas apapun yang telah terjadi di Indonesia melewati mereka sebagai content creator sebagai wadah ceritanya. Dan ini pun sudah diinisiasi dari 2020 yang merupakan dalam rangka suatu perayaan kaleidoskop tahun tersebut dalam suatu balutan drama musik yang sinematik. Nah, pada edisi 2023 ini beberapa orang yang penting perlu kalian ketahui yakni adalah Chandra Leo, Christian Bong, Tommy Lim, Chia Nikolai, Leon Zeong, dan Listia Magdalena. Sedikit informasi sebelum kita membahasnya lebih lanjut. Sebenarnya yang akan menjadi sutradara untuk edisi keempat ini di Rewind 2023 ini sebenarnya bukan Chandra Leo, melainkan temannya Chia Nikolai. Berdasarkan klarifikasi yang diberikan Chia Nikolai di YouTube Tim Tuan, ia menyatakan bahwa sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi pada hidupnya. Itu sangat personal, itu sangat pribadi, dan itu sangat membuat dia terpuruk sehingga dia tidak bisa melanjutkan posisi ini sebagai sutradara. Oleh karena itu Chandra Leo kembali menjadi sutradara utamanya bersama Adi Victory. Ini justru mengharukan, terlepas dari apapun ini sangat mengharukan. Persahabatan dan persaudaraan antara Chandra Leo dengan Chia Nikolai ini sangat mengharukan karena mereka saling support, saling memahami. Bahkan ketika Chandra Leo sebenarnya udah bilang dia gak mau lagi, maksudnya mau kasih tongkat estafet ke director yang lain, tapi karena keadaan lagi tidak mendukung, dia pun tetap mau stay turun untuk membantu itu. Dan itu sungguh cukup, ya saya bisa katakan keren lah gitu. Oke, lalu kita kembali lagi pada fokusnya itu ceritanya. Sebenarnya kurang lebih masih sama. Ceritanya akan suatu kompilasi rangkaian selebrasi apa saja yang telah kita capai dalam 2023 dan apa saja yang senang, apa yang saja yang sedih, apa yang membuat kita kecewa, apa yang membuat kita sangat antusias. Dan mereka akan mereka memilih suatu tema untuk menjadi core ceritanya, itu adalah tema bullying, karena itu menjadi tema yang cukup panas dan cukup banyak sering muncul pada tahun 2023 tahun lalu. Dan ini merupakan pilihan yang menurut saya kreatif ya, cocok aja gitu. Mereka nggak mau mengulangi formula yang sama terus, jadi mereka ingin terus melakukan perubahan dan peningkatan. Dan Indonesia sebagai suatu negara direpresentasikan dalam berbagai wujud dan interpretasi yang penuh makna. Oke, apa itu saja? Langsung saja yang saya pikirkan dari film ini yaitu satu kata dulu. Ini semua luar biasa keren. Sosok Indonesia yang 2023 ini sungguh dicurahkan dalam berbagai banyak bentuk peristiwa. Dari keseruan musik-musik yang viral, drama politik, kasus-kasus para pejabat, anak-anaknya juga, dunia olahraga, dunia fashion, dan juga prestasi Indonesia itu sendiri dalam setahun terakhir ini. Saya pikir the best actor yang sebutannya sangat mencuri perhatian saat pertama kali saya nonton itu adalah acting dari Brian Furan. Ia berperan menjadi sosok anak pejabat yang sering viral dalam satu tahun terakhir ini, di mana mereka melakukan banyak penganiayaan dan sifat yang tidak tahu malu, egois, dan manja. Sekaligus beliau juga berperan sebagai perwujudan entitas negatif yang terus berusaha menundukkan Indonesia. Dan jujur saja acting beliau sangat ekspresif dan sangat meyakinkan, sangat menghibur gitu ya.
Dan ini mungkin juga didukung, dan memang saya yakin juga ini pasti didukung dari latar belakang beliau, di mana beliau juga merupakan salah satu content creator yang sangat totalitas dalam berakting. Karena beliau cukup sering melakukan comedian skit di mana dia berperan menjadi berbagai orang, berbagai tipe orang, dan tidak sering dan tidak sedikit juga, berarti sangat sering juga dia berakting yang kayak aneh-aneh, agak gila, agak ekstrim emosional, dan itu sangat cocok dan dimaksimalkan di produksi ini, dan itu luar biasa sekali. Ada banyak hal baru yang di Rewind Indonesia 23 nih. Dari set panggung dan pentasnya ini seperti perpaduan dari set panggung 2021 dan Rewind 2022. Dan mungkin sedikit extend ini mirip Rewind 2022 tapi lebih dimaksimalkan, dan dia ini memegang setengah sense of dramatic story dari Rewind 2021. Namun setidaknya maksud saya adalah ini semua lebih disimbangkan dan lebih dimaksimalkan daripada Rewind sebelumnya. Rewind 2023 tidak lagi begitu menunjukkan koreografi yang tipe one long shot gitu, yang kayak kita lihat di Rewind 2020 gitu ya. Itu kan ada banyak koreografi, apalagi itu one shot one take gitu kan. Jadi semenjak dari 2020 kita belum punya tipe-tipe one long shot lagi yang berlapis-lapis lah gitu sebutannya. Namun ditukarkan dengan berbagai sequence yang lebih sederhana tapi masih menarik, lebih menarik mungkin lebih tepatnya. Saya juga yakin, dan ini memang kayaknya ya, ini Rewind Indonesia yang dari edisi 2020 ya, itu yang pertama kali memiliki shot di luar panggung, di luar pentas, di luar studio, dan itu cukup menarik dan itu sangat keren juga. Dan tentu saja saya tidak bisa menyebutkan semua hal yang menarik di Rewind 2023 ini karena semuanya itu menarik banget dan sangat keren. Namun saya akan menyebutkan beberapa di antara mereka yang sebutannya mengagetkan saya, membuat saya terkesan, dan membuat saya menjenggangkan. Oke, yang pertama, seperti biasa, seperti yang tadi saya bilang, acting Brian Furan sebagai antagonisnya itu luar biasa. Kemudian kemunculan Aldi Taher yang saya tidak sangka akan muncul. Kemudian kemunculan abang kita semua Windah Basudara, gila itu mengharukan banget sih. Kemudian para cosplayer One Piece itu yang unexpectedly semuanya itu sangat cocok. Apalagi Dustin sebagai Sanji itu ya gimana ya, lucu gitu, keren. Dan kemudian prestasi para pengharap nama bangsa yang diiringi narasi dari Ferdi Irwandi itu luar biasa. Dan tentu saja kemunculan JKT48 di penutup ceritanya itu wow, luar biasa sekali. Dan juga guys, ini jujur unexpected sih. Teman saya yang bernama Jarvis yang saat ini kuliah di UMN, dia sempat muncul sebagai salah satu penyanyi background di scene yang buat kita semua merinding. Itu adalah scene battle duet maju tak gentar dan melawan Brian Furan dan tim antagonisnya itu sungguh sangat membuat kita merinding, sangat membuat saya wow, ini gila. Ini salah saya kayak nasionalismenya sangat meningkat, dan saya lihat teman saya ada di situ, dan teman saya pun juga udah nge-posting bahwa dia muncul di situ, dan gila keren. Respect bro, respect Jarvis. Keren, membanggakan. Saya merasa bangga punya teman yang bisa terlibat secara langsung di dalam Rewind-nya, itu keren banget sih. Luar biasa bro, luar biasa. Pokoknya semuanya itu luar biasa. Apa yang dihadirkan dalam Rewind 2023 ini itu sangat menunjukkan jiwa Indonesia yang penuh dengan keberagaman, dan bagaimana dari perbedaan-perbedaan itu tidak membuat kita terpecah-pecah. Justru itu buat kita menjadi lebih kuat, dan bagaimana itu harus disatukan dalam satu keharmonisan dan satu semangat yang membara. Rewind Indonesia 2023 ini berbeda dari yang sebelumnya. Terus memiliki perubahan dan terus memiliki peningkatan, tidak ingin mengulangi formula yang sama terus-menerus. Namun mereka tetap akan membawa satu pesan yang sama, bahwa kita para anak muda bisa berkreasi dan kita harus memberikan impact yang besar pada dunia ini, terlebih spesifik kepada negara kita. Begitu ya. Dan benar seperti kata Chandra Leo, Rewind Indonesia 2023 ini sangat mengkerucutkan, sangat memfokuskan pada elemen Indonesia itu sendiri, dan sangat kental Indonesia dari 2023 ini. Dan maksudnya dia sudah tidak lagi begitu bergantung pada elemen-elemen atau hal-hal yang berada di luar Indonesia. Let's say ada ABCD yang lagi viral di negara mana, itu tidak terlalu dibawa lagi karena mereka lebih fokus ini Rewind Indonesia, and that is such a great things. Dan langsung saja
Mari kita langsung aja kasih rating pada Mahakarya Rewind Indonesia 2023 nih. Saya akan memberikan skor sekitar 83% dengan nilai A. Luar biasa. Oke, dan sedikit penutup aja. Jujur, Rewind 2023 ini bisa saya katakan rewind yang lebih baik daripada 2022 tahun lalunya. Karena saya pribadi merasa tahun 2022 itu sedikit, saya nggak tahu pendapat kalian, cuma pendapat sekilas ya. Rewind 2022 itu juga bagus, hanya saja tingkat semangatnya itu mungkin sedikit berkurang, apalagi juga setelah dikritik dari Rewind 2021 bahwa kepanjangan. Justru Rewind 2021 tuh walaupun panjang, menurut saya itu yang paling keren. Dramatisnya, tingkat kompleksitasnya itu luar biasa, saya bagus. Cuman kebanyakan yang bilang untuk kepanjangan dan itu sehingga mereka mungkin sedikit kebingungan mau jalannya kayak mana, sehingga 2022 itu dipendekin dan sekilas agak mirip replikat Rewind 2020, cuman nggak gitu maksimal. Tapi ya oke lah. Tapi jujur tetap semuanya itu bagus. Cuman kalau saya peringkatkan dari 4 dari 4 ya. Peringkat 4 yang pasti Rewind 2022. Peringkat 3 Rewind 2020. Ya sebenarnya ikonik ya. Cuman berhasil di top sama suksesornya, yaitu peringkat 2 Rewind 2023 ini, dan yang menurut saya pribadi juara satu yang masih dipertahankan oleh Rewind 2021. Itu keren sih. Dan sekian itu saja yang saya bisa berikan kepada review Rewind 2023 ini. Dan sungguh agak sayang ya, ini kan 2023, sedangkan ini episode review yang ke-22. Andai saya mungkin review dulu film apa gitu kan, jadi ada episode 22, maka Rewind ini akan menjadi review episode 23. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, sometimes you just gotta deal with it, you know. Dan sekian itu saja. Semoga kalian menyukainya dan beritahu apa pendapat kalian mengenai Rewind 2023 ini. Apakah sudah menontonnya atau tidak? Dan semoga saja ini menjadi titik semangat yang lebih baru lagi untuk kita semua, dan apalagi untuk saya, content creator masih muda, emang baru join juga mungkin tahun 2020 lalu. Jadi ini semoga jadi titik pecut semangat saya untuk saya juga semoga saya bisa berkembang makin maksimal, dan semoga entah di Rewind mana saya bisa dinotis dan mungkin diajak walaupun sekian detik muncul atau apa. Saya sangat berharap itu bisa. Saya sangat berharap saya bisa berada di titik seperti itu. Dan sekian itu aja, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.